Selanjutnya Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ibu Siti. Saya dari KBTK Islam Teratai Putih Global di sini. Ada yang ingin saya tanyakan. Mohon izin Ustadz, faktor apa saja yang menyebabkan ahli ibadah masuk golongan yang merugi ya? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang faktor apa saja, maka bisa kita katakan orang tersebut satu, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Lillahnya enggak ada, niat karena Allah Subhanahu wa ta'alanya tidak tertanam di dalam dirinya. Maka oleh karena itu keikhlasan ini amat sangat penting untuk ada pada diri seorang hamba. Kenapa? Karena dengan ikhlas ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hak sebagai seorang hamba yang beriman. Ada satu kisah di dalam satu hadis yang panjang, kalau tidak salah itu juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana seseorang dipanggil oleh Allah nanti di pengadilannya. Datanglah seorang ahli ibadah, dia sholat, tahajud, puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Wahai hambaku, kata Allah, bagaimana keadaanmu? Baik ya Allah. Apakah kamu termasuk ahli surga atau ahli neraka kira-kira? Oh, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu sebagai ahli surga? Oh, saya beribadah, saya tahajud dikala orang sedang tidur, saya tilawatil Quran di saat orang sedang lalai ibadah ya Allah. Tidak ada waktu-waktu yang aku jalani kecuali hanya senantiasa beribadah kepadamu. Puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau beribadah melakukan daripada ketaatan-ketaatan yang kelihatannya untuk diriku, tapi sebenarnya itu adalah engkau peruntukkan untuk orang-orang lain. Agar orang lain mengatakan engkau seorang yang soleh, agar orang lain mengatakan engkau adalah ahli ibadah, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Maka sekarang pergilah engkau ke neraka, engkau tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Datang lagi ahli ilmu kayak kita nih kayaknya, kelihatannya ini makan kelihatan Ujai, kalau beliau mah ahli ilmu beneran ini, Masya Allah ya. Kalau Ujai makan kelihatannya doang ini ya. Ustadz, kiai, orang alim nih. Bagaimana keadaan kamu? Baik. Kira-kira kamu ahli surga apa ahli neraka? Oh, ahli surga ya Allah. Saya ini keluar masuk kampung, masuk hutan keluar hutan, dari kota keluar kota, hanya untuk mendakwahkan daripada ajaran agamamu wahai Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau berdakwah kemana-mana, engkau menata rapi kalimat-kalimat dalam ceramahmu agar engkau dibilang sebagai dai yang hebat, sebagai orang yang pandai berbicara, lalu bisa mengajak daripada umat, dan orang-orang terkesan hal itu kepadamu, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Sekarang enyah dari hadapanku, engkau adalah ahli neraka. Datang lagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaanmu? Baik. Apakah engkau ahli surga apa ahli neraka? Dia jawab lagi, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu ahli surga? Ya bagaimana tidak? Lihat bagaimana saya bersimbah darah, semuanya untuk engkau ya Allah. Berjuang dia jadi jalanmu ya Allah, membela daripada ajaran agamamu. Kata Allah, kadzabta,
dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau melakukan seperti itu agar engkau bisa dikatakan sebagai seorang pejuang. Namamu dikenang oleh orang ramai dan itu telah engkau dapatkan. Sekarang enyahlah engkau dari hadapanku. Engkau adalah ahli neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka faktor yang paling utama dari sekian banyak faktor yang menjadi jawaban adalah poin keikhlasan amat sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ujai.